presentasi sedikit terkait Pejongkai. Iya, kelihatan kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam event kita dalam free class Pejongkai. Di sini perkenalkan mungkin yang belum tahu, yang baru join tadi, namaku Faris, Faris Arif Wardana, yang mana sebagai pemandu teman-teman di dalam event kali ini dalam free class Pejongkai pada malam hari ini. Oke, sebelumnya aku mau presentasi dulu kita sebelum kita mulai ke materi atau mungkin inti acara dari event pada malam hari ini. Aku mau perkenalan dulu terkait Pejongkai itu apa. Nah, Pejongkai merupakan suatu bimbingan belajar calon apoteker sebagai uh, tempat untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi UKM gitu. Dan juga merupakan sebuah komunitas para akademisi farmasi dan apoteker itu. Jadi nanti kita yang secara sinergis membentuk karakteristik keilmuan dan kompetensi. Jadi kita uh, sebagai bimbel juga dan juga sebagai suatu komunitas belajar lah, yang mana di sana di dalam komunitas tersebut nanti akan di-sharing terkait update-update informasi terkait kefarmasian ataupun dunia perapotekeran, kemudian terkait lowongan-lowongan pekerjaan juga gitu. Nah, awal mula Pejongkai itu seperti apa? Di sini ada satu tweet yang menjadi besar. Pertama kita mulai di 2019 di UHAMKA oleh alumni UHAMKA sendiri. Kemudian di 2020 kita berkembang megang ISPN, kemudian kampus teman-teman juga UIN. Kemudian di 2021 itu mulai banyak di UTA, kemudian ada UP, kemudian ada Cutnyadin di Medan, kemudian Harapan Ibu Jandi, kemudian sampai Tasikmalaya. Kemudian di 2022 ini ada ISPN lagi, UIN, UTA, kemudian di HDT Medan, Medista Medan, kemudian di UMS Erlangga, kemudian ada Muhammadiyah Kudus, Universitas Kediri, kemudian Unjani dan Bakti Kencana. Dari studennya dari 4 orang sampai sekarang kurang lebih 500 student ya. Kemudian kenapa sih harus Pejongkai gitu ya? Yang pertama merupakan salah satu bimbel terfavorit di Jakarta. Kemudian banyak lulusan calon-calon apoteker di Universitas di Jakarta. Lalu harganya yang terjangkau dengan kapasitas mentor yang memukau. Kemudian humble dalam mendidik sehingga tidak membosankan. Lulusan Pejongkai dihimpun dalam sebuah networking atau paguyuban menjadi networking untuk profesi. Cerdas dalam mendidik dan jelas dalam mengajar. Nah ini nanti bisa teman-teman buktikan saat ini nanti sebentar lagi sama mentor kita. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin uh, ya tadi ya baru yang UK-nya Agustus ini mungkin aku harus pengen gitu ngajak teman-teman untuk bimbel di awal kuliah. Yang pertama uh, kuliahnya masih belum padat ya teman-teman. Jadi kemudian kalau misalnya nanti bimbel di periode-periode akhir itu biasanya terlalu mepet kan, dan sebagian besar waktunya itu digunakan untuk PKPA gitu, dan kemungkinan itu belajar tidak maksimal, apalagi teman-teman juga mempersiapkan untuk OSCE juga gitu. Nah kalau misalnya memang teman-teman memiliki waktu di awal itu sebenarnya dari Pejongkai sendiri menyarankan untuk teman-teman tuh bisa apa namanya untuk bimbel di awal gitu. Nah untuk jam belajarnya untuk reguler ataupun yang offline itu di hari Minggu. Kita biasa startnya di hari Minggu. Seminggu sekali aja. Jadi seminggu sekali setiap hari Minggu.
Itu pagi di jam 8 sampai jam 12 atau jam 1 sampai jam 5 sore. Kurang lebih untuk satu kali pertemuan tuh 4 jam, 3 jam sampai 4 jam. Untuk online-nya di weekend juga sama, tapi di Sabtu atau Minggu. Biasanya sih di antara 2 hari tersebut. Untuk jamnya biasanya untuk jam, kelas online-nya biasa menyesuaikan sama kelasnya, kesepakatan kelasnya, mau di jam berapa, gitu. Nah, untuk fasilitas yang teman-teman bakal dapat itu, pertama ada, di sini modulnya nanti kita cetak, kita kirim, ataupun nanti pas kalau offline kita kasih saat, pertemuan. Kemudian buku saku ini terdiri dari, rangkuman-rangkuman atau bagian-bagian atau mungkin juga kisi-kisi terkait, eee, materi-materi UK ya. Jadi dari sekian banyak, materi UK gitu dirangkum dalam buku saku ini, itu berupa bagan-bagan. Kemudian ada buku soal, ini dicetak, kemudian buku pembahasannya ini online, jadi dalam bentuk e-book. Kemudian semua, e-book-nya atau mungkin fasilitas online-nya terkait referensi, kemudian modul online, buku pembahasan online, itu disimpan dalam cloud-nya dalam box.com. Kemudian pretest podcast kita menggunakan Quizizz, jadi, lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, ini untuk mentor-mentor kita, nah ada salah satunya ada Kak Haikal yang nanti akan membawakan, kelasnya, ada Kak Fitri, Kak Gunawan, Kak Haikal, Kak Tami, Kak Nafa. Nah, ini untuk teknologi yang tadi klinisnya ini teknologi. Nah, untuk mentor-mentor di Medan, kita saat ini juga lagi buka di Medan juga. Nah, untuk testimoninya terkait Ujungkai itu lebih ke mentor ya teman-teman. Jadi mentor kita, eh, kalau misalnya diunggulkan lah gitu. Jadi mentor-mentor kita tuh sabar-sabar dalam menjelaskan, kemudian mampu memberikan pemahaman secara baik lah kepada teman-teman student gitu. Eh, Kemudian di sini penjelasannya sangat mudah dipahami ketika mengajar gitu. Diajar ini juga melalui gambar-gambar atau bagan-bagan sehingga tidak membosankan. Gitu-gitu sih teman-teman. Jadi kalau mentor-mentor kita itu menjelaskannya secara baik ya, tidak textbook dan tidak uh, dalam arti mampu memberikan pemahaman secara baik lah. Nah, ini untuk dokumentasinya kita untuk di Jakarta ada di daerah Durensawit, di daerah Jakarta Utara juga ada, kemudian di daerah dekat-dekat ISTN juga ada kampusnya, kelasnya maksudnya, basecamp. Nah, untuk yang online ini dokumentasinya secara online, lagi lagi kuis atau lagi cerita post test, kemudian lagi pemaparan materi. Nah, untuk paket belajarnya, untuk harga normalnya, untuk offline itu 1,2, untuk online 7,5. Nah, ini ada 12 kali pertemuan untuk, offline dan online gitu. Jadi tadi kayak di awal aku bilang satu kali seminggu itu sekali pertemuan. Jadi kurang lebih itu kita 13 12 kali pertemuan 3 bulan untuk, full untuk habisin semua pertemuannya gitu, tiga tiga bulan kurang lebihnya, karena seminggu sekali pertemuannya. Kemudian ditambah dengan pertemuan pembahasan, soal secara online via Zoom sebanyak 8 kali. Itu untuk kelasnya offline kita ada kelas untuk daerah Depok dan sekitarnya itu di daerah dekat ISTN. Kemudian untuk online kita menggunakan Zoom. Untuk kapasitas kelasnya untuk offline 13 sampai 15 orang jadi nggak banyak. Untuk online-nya 20 sampai 25 orang. Lalu ada free tryout-nya 3 kali. Kemudian pretest proses, modul cetak, buku online, literatur juga ada. Kemudian rekaman video belajar juga ada. Nah, untuk September ini kita lagi ada harga promo di
1,1.092.000 dan online-nya di 682.500. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau booking kelas pada hari ini, ada harga khusus buat teman-teman semua nih yang join pada hari ini, ataupun mungkin buat teman-teman UIN. Nah, itu harganya di 1 juta untuk offline-nya, dan online-nya di 650.000. Jadi lebih murah lagi, teman-teman. Nah, ini bisa bisa teman-teman screenshot ataupun nanti aku share lagi di grup teman-teman. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini untuk join gitu ya, untuk bimbel. Nah, cuma dengan 300.000 aja teman-teman bisa dapat harga tersebut lah gitu. Nah, harga khusus tersebut berlaku kurang lebih selama 3 hari mulai dari sekarang ataupun dari besok gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman berminat untuk ikut dengan harga yang tadi 1 juta untuk offline, online-nya 650.000, itu untuk 3 hari aja. Jadi kalau teman-teman bisa ini dulu, daftar nama dulu, misalnya mau berapa orang. Nah, itu bisa nanti daftar misalnya di akhir September misalnya, itu nggak apa-apa, bayarnya di akses store nggak apa-apa, yang penting teman-teman store nama dulu misalnya, itu bisa untuk apa namanya, booking kelasnya lah gitu, untuk daftar kelasnya, daftar kelompoknya. Nah, ini nomorku ada di grup juga, nanti aku share. Yang ini juga sosial media, teman-teman pasti tahu juga, Pejongkai, di Instagram, di Facebook ada, di TikTok ada, di LinkedIn ada. Oke, mungkin itu aja dariku. Kurang lebih mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan bisa di luar room ini. Kemudian aku serahkan selanjutnya kepada Kak Haikal. Dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih Bang Faris untuk pertanyaannya. Oke teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai sedikit sharing lah ya, teman-teman. Saya ingin memperkenalkan dulu. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang ya, bahasanya kan seperti itu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ramadan. Kebetulan hari ini saya diamanahkan ya sama angkatan Pimongkai untuk sharing ya kepada teman-teman semua. Sore kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas ya? Halo? Agak jauh ya, agak jauh deh kayaknya. Halo? Dengeran? Udah ada. Udah. Oke. Oke, maaf ya teman-teman semua. Oke. Saya ingin perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi nama saya Muhammad Haikal Ramadan. Saya ulang lagi ya. Kebetulan saya hari ini diamanahkan sama rekan-rekan di Pimongkai untuk sedikit sharing-sharing ya tentang pengalaman bagaimana cara menjawab soal, bagaimana proses belajar untuk menghadapi UKAI ya teman-teman semua, bagaimana nanti tips and trick ya untuk menjawab soal UKAI. Nah, itu yang terpenting. Oke. Kemudian untuk sekolah ya teman-teman, kebetulan saya adalah alumni lulusan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ya, atau disingkat Bu Hamka. Kebetulan saya S1 juga di sini tahun 2014. Alhamdulillah lulus pada tahun 2018 ya. Kemudian langsung melanjutkan masa studi profesi apotekernya di Hamka juga ya. Oke teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit sharing-sharing tentang pengalaman sama tentang nanti kita sedikit membahas tentang ini tentang UKAI lah ya.
Tadi saya sempat mendengar teman-teman semua bahwa teman-teman nanti UKAI pada bulan apa? Februari ya? Ada yang bisa dibantu menjawab bulan Februari, betul teman-teman? Iya, Kak. Iya, pada bulan Februari ya. Kemudian saya mau tahu informasi dong, OSCE ini udah masuk somatif apa masih formatif teman-teman? Kalau desas-desusnya, info-info yang masuk ke teman-teman. Gimana teman-teman untuk OSCE? Ini menjadi sebuah permasalahan juga sih sebenarnya kalau memang OSCE menjadi apa ya? Formatif ya, atau nantinya itu menjadi penentuan untuk kelulusan teman-teman menjadi seorang apoteker. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kali Bang, dibuka ininya, PowerPoint-nya untuk membantu. Oke. Oke, kita masuk ya teman-teman untuk menyinggung bagaimana atau tips and trick untuk cara mudah menjawab soal UKAI. Sebenarnya untuk menjawab soal UKAI itu mudah ya, teman-teman. Sebenarnya mudah. Tanpa teman-teman mengikuti apa ya bimbingan belajar pun teman-teman bisa. Tapi tergantung dari diri teman-teman lagi. Saya katakan UKAI itu mudah. Saya bukan orang yang pintar, tapi saya bisa lulus UKAI. Pertanyaannya kenapa bisa? Cuman satu, yaitu kemauan dalam diri kita. Kita mau nggak untuk menjadi seorang apoteker? Kalau kita ingin ya menjadi seorang ya kita berubah. Atau kita coba untuk berusaha ya artinya berusaha untuk ya kita belajar. Intinya itu. Intinya mau belajar. Saya bukan orang yang pintar, tapi saya mau belajar dan berusaha. Karena orang yang mau belajar, ya otomatis itu adalah orang yang rajin. Orang yang rajin itu akan menciptakan yang namanya sebuah keberuntungan. Dan keberuntungan itu diperlukan. Orang rajin itu akan menciptakan yang namanya sebuah keberuntungan. Nggak ada tuh keberuntungan datang ketika tiba-tiba aja. Karena keberuntungan itu sifatnya diciptakan. Dari mana? Dari kita rajin. Nah ini menjadi sebuah pengalaman. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, ada konsep yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Ini menjadi sebuah fondasi teman-teman, ya, menjadi sebuah fondasi untuk ke depan. Jadi sewaktu-waktu ini bakal dibutuhkan kalau teman-teman bingung gitu terkait dengan klinis ya. Karena kan saya fokus saya di klinis ya teman-teman semua. Fokus saya untuk membahas soal klinis. Ini adalah konsep obat. Yang pertama, konsep obat yang pertama itu adalah mekanisme kerja obat. Oke, saya tanya satu orang, Nadia, mekanisme obat di dunia ada berapa coba? Menurut Nadia, mekanisme obat di dunia ada berapa? Atau teman-teman ada yang bisa bantu jawab, ya, mekanisme obat di dunia ada berapa? Banyak nggak? Ada yang bisa bantu? Nur Izati Hasanah, ada berapa mekanisme obat? Banyak nggak? Halo? Banyak, Kak. Banyak, ya. Banyak, betul banyak ya. Secara teoritis memang banyak. Kalau kita belajar tentang hipertensi ya, kita bisa lihat obat hipertensi aja ACI banyak ya, satu golongan. Atau obat-obat hipertensi lainnya, seperti contoh ACE inhibitor, kemudian ARB,
ada lagi diuretik. Nah, itu kan mekanismenya berbeda-beda dan banyak sekali ya, bukan hanya obat hipertensi aja. Kemudian ada obat DM yang nanti coba kita singgung sedikit teman-teman. Itu banyak secara teoritis. Namun mekanisme kerja obat di dunia itu cuma dua teman-teman. Ya. Kalau secara teoritis pasti teman-teman aduh, mekanisme obat di dunia banyak banget ya. Ya, suka nggak suka mau nggak mau teman-teman ini harus menghafal obat sebenarnya kalau anak buka. Tapi di sini coba saya kemas dengan simpel ya teman-teman, bahwa mekanisme kerja obat itu ada dua, yaitu kalau bukan inducer yaitu inhibitor. Ya. Kira-kira kalau inhibitor contoh obatnya apa? Ada yang bisa bantu? Oke, Nadia. Contoh obat dengan mekanisme inhibitor ada nggak kira-kira yang Nadia ketahui? Ada? Ada siapa nih yang jawab? Siapa nih? Tufaila, Firdaus ya. Dipanggil apa nih? Tufa, Kak. Tufa, coba Tufa bisa bantu kakak nggak? Contoh obat yang mekanismenya inhibitor. Kalau ACI termasuk nggak, Kak? S inhibitor. Betul. Oke. Makasih, Tufa. Oke, itu salah satunya teman-teman. Inhibitor, ACI. Ya. Saya katakan lagi mekanisme obat di dunia itu ada dua. Kalau nggak inducer, itu inhibitor. Ya. Terserah bahasanya seperti apa. Inhibitor. Inhibitor itu nama lainnya adalah kalau bahasa kita memblok ya teman-teman, atau menghambat. Nah itu adalah inhibitor bahasanya. Inhibitor, antagonis, blocker, itu sama aja. Intinya menghambat. Ya. Kalau kita lihat ya tadi yang kata Tufa jelasin, ya, S inhibitor, contohnya ada captopril, lisinopril, ramipril. Dia itu mekanismenya ACI, ya, menghambat. Dari kata inhibitor itu kan menghambat ya teman-teman. Berarti dia menghambat apa? Menghambat enzim angiotensin converting enzim. Jadi enzimnya yang dihambat. Nah itu salah satu contoh mekanisme obat ya dengan cara kerja inhibitor. Itu adalah S inhibitor. Contoh lainnya apa? Kita lihat beta blocker yang menghambat reseptor beta. Oh, begitu. Jadi mekanisme obat di dunia itu cuma dua, teman-teman. Kalau kita secara teori kan, oh, ini menghambat A, B, wah, pusing banget. Tapi kalau kita lihat di sini mekanisme obat di dunia itu hanya dua. Kalau inhibitor, berarti kita lihat S inhibitor. Oh, berarti ada inhibitor. Berarti ini menghambat nih. Apa yang dihambat? Enzim S. Beta blocker. Ya. Sebenarnya sama aja. Gitu. Intinya menghambat, teman-teman. Beta blocker. Oh, berarti reseptor betanya yang dihambat. Ya. Antagonis. Cari apa lagi? Antagonis ya menghambat. Antagonis reseptor alfa. Nah, itu yang zosin atau terazosin, tamsulosin, ya, itu yang menghambat. Intinya kan semua menghambat. Sewaktu-waktu sebenarnya nanti teman-teman kalau nggak paham dengan ditanyakan mekanisme kerja obat ini seperti apa, dilihat belakangnya ada inhibitor nggak? Kalau ada inhibitor berarti dia menghambat. Kemudian mekanisme obat selanjutnya itu adalah inducer. Inducer contohnya apa? Ya, obat yang meningkatkan atau bisa juga agonis, stimulan. Contohnya apa? Vitamin. Ada lagi nggak agonis? Agonis reseptor alfa atau agonis reseptor apa lagi? Nah, yang menghambat atau meningkatkan kerja dari reseptor atau kerja dari obat itu sendiri. Kayak gitu. Kalau kayak contoh mudahnya ya,
Obat yang meningkatkan apa? Vitamin, lagi agonis reseptor alfa, kan? Ada yang apa lagi kira-kira agonis? Intinya meningkatkan. Oke, itu adalah mekanisme kerja obat. Sebenarnya mekanisme kerja obat di dunia hanya dua. Kalau nggak inducer, itu inhibitor. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak, teman-teman? Kalau saya terlalu cepat untuk menjelaskan atau bagaimana ya nggak apa-apa. Teman-teman boleh ini aja sambil sharing-sharing aja. Nah, kalau teman-teman belajar farmakoterapi pasti teman-teman udah belajar kan farmakoterapi secara teori. Ya pasti teman-teman belajar kan obat-obatan tentang hipertensi. Kan itu kan secara teori apa nih? Alfa misal alfa glukosidase inhibitor. Alfa glukosidase inhibitor belakang inhibitor berarti menghambat enzim alfa. Contoh obatnya apa? Arbus misal. Gitu. Jadi teman-teman belajar, wah pusing. Obat-obatnya banyak nih, mekanismenya juga. Suka nggak suka sebenarnya teman-teman harus belajar lah untuk apa ya menghafal. Oke, konsep obat yang kedua itu adalah homeostasis. Yang perlu teman-teman ketahui itu adalah homeostasis. Oke, homeostasis itu apa? Ada yang tahu homeostasis? Ada yang tahu? Homeostasis itu adalah konsep keseimbangan, teman-teman. Dalam tubuh kita ketika ada yang naik, pasti ada yang turun. Atau sebaliknya, ketika ada yang meningkat, pasti ada yang menurun. Makanya kenapa ada beberapa dokter-dokter, oh ya kebetulan saya kerja di rumah sakit ini ya, teman-teman, RS Ibu dan Anak ya, makanya kita sambil ya coba sharing-sharing, saya juga sharing-sharing juga ya case-case yang ada di rumah sakit. Makanya ada beberapa dokter-dokter yang apa ya tidak memberikan antibiotik padahal dia demam, tidak memberikan antibiotik padahal dia demam karena belum 3 hari. Kenapa? Karena fungsi tubuh dia berusaha untuk menurunkan dulu. Contoh, pasien datang demam, tidak diberikan antibiotik atau obat lah. Jadi nunggu dulu 3 hari dulu deh. Nunggu sistem imunnya dulu yang bekerja. Kira-kira imun bisa nggak nurunin demam? Kalau nggak demam, nah itu baru masuk obat. Seperti itu. Jadi ketika ada yang meningkat, pasti ada yang menurunkan. Atau ada yang menurun, ya, pasti ada yang meningkatkan. Konsep homeostasis itu seperti itu di dalam tubuh. Contoh lagi, apakah orang yang sedang berlari atau sesudah lari itu dikatakan orang hipertensi? Coba teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Siti nih, Siti ada dua, Siti Nazila ya, Siti Nazila. Saya tanya nih sama Siti, apakah orang yang habis berlari ya itu dikatakan orang yang hipertensi? Pasti kalau misalnya teman-teman habis lari coba deh ukur tekanan darahnya, pasti tekanan darahnya meningkat. Apakah itu dikatakan pasien itu terdiagnosa hipertensi? Coba, ada yang bisa bantu jawab? Ayo, siapa? Nadia. Ya, gimana Nazila? Apakah itu? Tidak. Oke, betul. Tidak. Ketika kita lari, ya, kita ukur tekanan darah kita. Pasti tekanan darah kita tinggi. Ketika setelah lari kita beristirahat, ya teman-teman, pasti tekanan darah kita balik lagi ke normal. Itu yang dinamakan konsep homeostasis, teman-teman. Ketika ada yang meningkat, tubuh itu berusaha untuk menurunkan.
Gitu. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut. Kemudian obat, ya, ini batas normal ya teman-teman. Batas normal ini adalah obat. Obat ini, ya, obat ketika kita minum, dia hanya menurunkan ke batas normal ya teman-teman. Dia hanya menurunkan ke batas normal. Contoh, ini, pasien terdiagnosa hipertensi dengan tekanan darah 140/100. Dia minum amlodipin. Ya. Amlodipin itu tugasnya hanya menurunkan ke batas normal. Ketika kita minum, dia bakal menurunkan ke batas normal. Dia tidak akan menurunkan di bawah normal. Gitu. Makanya kalau misalnya ada case lagi nih, contoh pasien hipertensi diminumin amlodipin, tapi amlodipin ini ketika diminum sudah diobservasi selama 7 hari, tekanan darahnya nggak turun-turun. Gitu. Nah, ini perlu tambahan obat, teman-teman. Ya, tambahan obat anti hipertensi dengan golongan lain. Makanya nanti ada konsep yang namanya dual terapi, triple terapi, gitu, atau obat-obat tambahan. Karena satu aja nggak bisa menurunkan ke batas normal, ya kita tambahkan satu agar dia bisa menurunkan ke batas normal. Dan sebaliknya ketika dia hipo atau kekurangan, ya, pasti obat itu akan meningkatkan ke batas normal. Contoh apa obat-obat yang meningkatkan meningkatkan ya, vitamin, tadi kan meningkatkan imun dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan batas normal, teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir adalah berpasang-pasangan. Maksudnya apa sih berpasang-pasangan? Semua tubuh kita, kemudian obat di dalam tubuh kita itu ada berpasang-pasangan. Hidup pun harus berpasang-pasangan. Ya. Atau lainnya. Ada putih, ada hitam. Kemudian apa lagi? Ada glukosa, ada insulin. Itu adalah hal yang nggak bisa dipisahkan antara glukosa dengan insulin. Artinya dia harus berpasang-pasangan. Ketika tidak berpasangan, ya, dia akan memunculkan yang namanya sebuah penyakit. Contoh, ya, ketika glukosa dalam darah meningkat atau tinggi, kemudian tidak ada insulin, apa yang terjadi? Kalau nggak ada pasangannya, kadar gula dalam tubuh meningkat, ya nggak? Karena glukosa ini harus berpasangan dengan insulin, diikat agar gula ini bisa dipecah menjadi energi. Dan sebaliknya, gitu. Kalau misalnya insulin sudah diproduksi nggak ada gula, ya dia mau pecah energi dari mana? Dia akan menyebabkan yang namanya hipoglikemik. Kalau nggak berpasangan, dia akan apa? Dia akan menimbulkan sebuah permasalahan. Makanya manusia kalau ada yang jomblo atau yang belum nikah, gitu. Ya, teman-teman ada yang belum nikah, nah itu ya menjadi sebuah permasalahan juga. Kemudian HDL dengan LDL, obat dengan reseptor, ya teman-teman semua. Pasti obat kalau nggak berdudukan dengan reseptor dia nggak bisa menimbulkan efek terapeutik. Ya, obat pasti ada reseptornya. Beta blocker dengan reseptor apa? Reseptor beta. Ada di jas. Oke, ini adalah konsep obat yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Ini adalah fondasi atau dasar. Oke, lanjut Bang. Atau ada yang mau nanya dulu teman-teman? Lanjut ya. Oke. Sebelum saya masuk, ini saya ingin sharing tentang ini aja ya teman-teman, tentang diabetes mellitus ya. Oke, sebelum saya masuk, saya selalu menyampaikan kepada
rekan-rekan belajar saya nggak pernah menganggap mereka adalah murid saya, tapi adalah rekan diskusi ya teman-teman. Saya selalu menjelaskan atau menyampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan diskusi saya terkait dengan klinis. Sebenarnya itu mudah teman-teman. Selama saya belajar kurang lebih 6 bulan, saya menemukan sebuah konsep. Oh ternyata untuk menjawab soal klinis sebenarnya kita sebagai apoteker konsen kita ya ujung-ujungnya di obat. Nggak mungkin nanti kita suruh gimana caranya mendiagnosa, itu adalah ranah dokter. Gimana caranya kita ngasih regen A, B untuk ngecek darah ini, misalnya gitu, untuk ngecek darah gitu. Nah itu adalah konsen ke orang lab atau mikrobiologi ya, atau lain sebagainya. Bagaimana cara pola asuh pasien? Nah itu nggak mungkin keluar di UKAI, ya, karena itu adalah ranah-ranah perawat. Kemudian ranah kita di mana sih sebenarnya? Ya lagi-lagi ranah kita di obat. Teman-teman bisa buka chat ya, di chat ini saya lupa menyantumkan, saya mau chat ya. Jadi yang perlu teman-teman tekankan mulai dari sekarang ya untuk memahami atau mempermudah teman-teman menjawab soal klinis ya agar teman-teman nggak keluar belajarnya itu terkait dengan klinis. Yang pertama itu adalah 1 ST 2 NB. Maksudnya apa 1 ST 2 NB, nanti coba saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu adalah cara minum obat. Yang ketiga itu adalah pilihan obat yang tepat. Ya. Kemudian interaksi obat, dan yang terakhir itu adalah efek samping obat. Nah, teman-teman sebenarnya harus konsen di 5 poin ini. Gitu. Selama saya belajar ya teman-teman, soal-soal ini nggak jauh-jauh dari sini, pasti. Gitu. Kalau saya tulis di sini ya, dari kata simvastatin. Diket ya teman-teman buka. Dari kata simvastatin ya, coba kita masuk ke poin pertama, 1 ST atau 2 NB. Maksudnya itu adalah first line atau second line, atau pilihan obatnya ya teman-teman. Kalau dari kata simvastatin, ini bisa menjadi 5 soal teman-teman. First line, apakah simvastatin bisa diberikan pada pasien yang kadar nilai LDL-nya tinggi? Tentu saja bisa. Kan? Kalau teman-teman belajar farmakoterapi, coba aja lihat. Kadar LDL tinggi diberikannya apa? Pasti golongan statin. Oke, itu yang pertama. Dapat 1 soal. Kemudian, ya, cara minum obat. Simvastatin gimana sih cara minum obatnya? Pasti diminumnya malam hari sebelum tidur. Iya enggak? Karena memiliki teks tengah yang pendek. Ya. Baiknya diminum pada malam hari. Dapat 2 soal. Pilihan obat yang tepat maksudnya apa sih, Kak? Ya. Pilihan obat yang tepat itu apakah dia boleh untuk pasien hamil, apakah dia boleh untuk pasien yang komplikasi, apakah dia aman untuk anak. Nah, itu pilihan obat yang tepat ya, teman-teman. Pilihan obat yang tepat itu adalah aman untuk ibu hamil, aman untuk lansia, ya, atau lansia, atau aman untuk anak, kemudian aman untuk pasien komplikasi. Kalau dari kata simvastatin, kira-kira boleh nggak diberikan sama pasien yang hamil? Tentu saja tidak boleh, karena golongan statin ini memiliki kategori X, teman-teman. Kategori X ini haram hukumnya diberikan sama ibu hamil. Ya, karena statin ini dia menghambat proses pembentukan energi ya teman-teman
karena orang-orang yang hamil ini perlu yang namanya energi untuk proses organogenesis. Makanya nggak bisa diberikan. Dapat 3 shot. Kemudian interaksi obat yang standar aja yang sering keluar. Ya. Seperti contoh susu dengan obat, kemudian apalagi susu dengan obat, obat-obatan di saluran cerna, ya, yang menghambat absorpsinya, itu pasti keluar. Kalau simvastatin sama apa? Golongan fibrat dia biasanya. Terus apalagi sama amlodipin. Kalau golongan fibrat dia menimbulkan apa? Dia memiliki efek meningkatkan apa ya? Neuropati perifer atau rhabdomyolysis, Mas. Oke, dapat 4 soal. Kemudian efek samping. Efek samping yang spesifik aja teman-teman pelajari, cari perdalam obat-obat yang memiliki efek samping yang unik. Ya, pasti rata-rata efek samping obat itu ya pusing, mual, muntah atau konstipasi, diare. Rata-rata gitu. Tapi yang perlu teman-teman pelajari lebih dalam itu adalah obat-obat yang unik. Seperti contoh simvastatin, jarang banget. Ya, Anda nggak kira-kira efek samping obat yang menyebabkan rhabdomyolysis selain simvastatin? Nggak ada. Nah, obat-obat yang seperti ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Nah, ini adalah konsep juga sih sebenarnya teman-teman. Ini adalah agar teman-teman terarah untuk belajar. Jangan sampai teman-teman keluar dari koridornya. Walaupun memang ada ini ya, yang 2017 itu blueprint ya, blueprint. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya bahas lebih dalam tentang diabetes ya teman-teman. Oke, ada yang mau nanya teman-teman? Tufa, Uci, Ika, Nadia, Nazila, ada yang mau nanya? Atau saya ini Bang Haikal ngomong apa sih juga? Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Gitu. Gak ada, kita lanjut ya. Kita masuk ke diabetes mellitus teman-teman. Simpelnya begini teman-teman, mudahnya ya. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya selalu menjelaskan kepada rekan-rekan diskusi saya, teman-teman boleh menghafal, tapi tidak saya anjurkan. Ada waktunya teman-teman untuk menghafal. Tapi teman-teman harus tahu konsepnya dulu, gitu. Fondasinya dulu. Kalau menghafal, ya teman-teman boleh fine-fine aja sebenarnya teman-teman bisa menghafal. Tapi kalau soalnya di pelintir atau dibelokin sedikit, pasti teman-teman bingung. Bisa aja teman-teman menghafal. Tapi unggulnya di pejuang muka ini ya teman-teman. Ya kebetulan saya juga lulusan dari pejuang muka ya. Saya waktu itu juga ikut pejuang muka, ternyata setelah saya belajar, ya alhamdulillah konsep belajar yang diajarkan bisa saya aplikasikan di dunia kerja juga. Nah kan saya bisa ya kebetulan saya menjadi apoteker farmasi klinis ya. Jadi saya melakukan visitasi atau pemantauan terapi obat. Nah disitulah peran saya sebagai apoteker gitu. Jadi ilmu yang diberikan sama pejuang UK terkait dengan konsep-konsep belajar ini ya menurut saya menjadi selain ini menjadi alat perang saya untuk menghadapi UK, tapi ini bisa saya ilmu yang sudah diberikan bisa saya implementasikan di dunia kerja saya. Oke, teman-teman semua, mudahnya seperti ini diabetes mellitus. Ya. Kalau secara definisi ya teman-teman bisa baca lah ya. Definisi diabetes mellitus sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia sebagai kekurangan insulin relatif atau kemampuan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Oke, pertanyaannya untuk teman-teman semua. Yang membedakan apakah diabetes itu sama dengan hiperglikemik atau berbeda? Kalau berbeda, apa yang membedakan antara diabetes mellitus dengan hiperglikemik? Oke, coba ada yang bisa bantu saya?
Ada yang bisa bantu saya enggak? Nadia? Apa? Tufa. Nadia boleh, tadi udah buka ini apa namanya bermain. Yuk, kita diskusi aja santai. Apa yang membedakan antara diabetes mellitus dengan hiperglikemia? Apakah memang itu sama atau apa? Berbeda? Tentunya berbeda ya teman-teman. Orang yang hiperglikemik itu tidak bisa dibilang diabetes mellitus. Namun orang yang diabetes mellitus itu sudah pasti hiperglikemik. Mudahnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya diabetes mellitus ini ada kerusakan apa ya? Sel beta pankreas ya teman-teman. Ada kerusakan sel beta pankreas ya. Nanti DM itu kan dibagi menjadi 3 ya, DM tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ya, atau tipe lainnya. Jadi ada yang namanya kerusakan sel beta pankreas, ada yang dinamakan bisa dibilang juga gangguan atau ketidakmampuan sel beta pankreas untuk memproduksi yang namanya insulin. Jadi ada dua persepsi yang berbeda ya teman-teman. Satu, rusak sehingga produksi insulinnya sedikit. Satu lagi itu adalah sudah rusak, sudah tidak mampu memproduksi yang namanya insulin. Nah, ini adalah DM tipe ya teman-teman. DM tipe 1 itu penyebab utamanya itu adalah gangguan autoimun. Di sel yang menyerang sel beta pankreas. Nah, DM tipe 1 dan DM tipe 2 yang membedakan tadi yang saya jelasin. Kalau DM tipe 1, sel beta pankreasnya udah nggak berfungsi, udah nggak guna. Kalau DM tipe 2, dia masih berfungsi, namun fungsinya menurun ya. Jadi memproduksi insulinnya sedikit. Ya, sama aja kayak gini. Sama analoginya kayak ya teman-teman punya motor baru sama motor tua. Ya, atau motor baru yang sering banget dipakai atau lama-lama fungsinya menurun, nah itu DM tipe 2 rata-rata. Jadi kalau DM tipe 2 itu saya analogikan adalah motor yang digunakan terus-menerus. Pasti fungsi dia sebagai motor menurun. Entah nanti teman-teman servis, ya, entah nanti teman-teman ganti oli, nah itu nanti fungsinya dia sebagai motor menurun ya. Entah ada aja yang rusak. Atau lebih mudahnya lagi kipas angin teman-teman. Kalau teman-teman punya kipas angin ya, bedakan antara kipas angin yang baru sama kipas angin yang sudah tua. Pasti fungsi dia sebagai kipas angin menurun. Maksud fungsi dia menurun itu pasti muternya pelan, entah goyang. Nah, itu yang dinamakan fungsi dia menurun. Tapi kalau misalnya dia tidak berfungsi, ya dia rusak. Contoh kipas angin, dia rusak, udah nggak bisa digunain. Gitu. Itu yang membedakan antara DM tipe 1 dan DM tipe 2. Yang DM tipe 1 itu adalah fungsi sudah tidak berfungsi, dan DM tipe 2 itu fungsinya menurun. Jadi menghasilkan insulinnya sedikit. Ya, kalau DM tipe lain ya gestasional ya teman-teman. Ini adalah kaitannya nanti sama hormon. Oke, lanjut. Ya, ini adalah terapi insulin ya teman-teman. Jadi insulin itu ada 4 macam, rapid, short, intermediate, sama long ya. Ini nanti ya tinggal baca sekilas aja ya teman-teman. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah salah satu bagan ya teman-teman. Nah, unggulnya pejuang Ukai di sini ya,
Jadi kita nggak jelasin obat, hafalin obat ini, enggak. Tapi teman-teman harus belajar secara sistematis gitu teman-teman. Jadi teman-teman tahu letak obat itu bekerja. Jadi nanti teman-teman tahu letak obat itu bekerja. Oke, sekarang kita lihat ini adalah bagan ya. Ini adalah bagan untuk membangun struktur berpikir teman-teman. Jadi ini adalah sebagai fondasi. Jadi teman-teman nggak sebatas ngapalin aja apa glukosidase inhibitor, obatnya akarbos. Tapi teman-teman nggak tahu kerjanya di mana. Jadi ini adalah bagannya ya teman-teman. Jadi nanti obat ini kerjanya di sini loh. Obat ini kerjanya di sini loh. Oke, ini adalah jadi ada dua ya teman-teman, sebenarnya ada dua bagan, yaitu bagan karbohidrat atau gula yang dihasilkan dari dalam tubuh dan gula yang dihasilkan dari luar tubuh. Ini slide ini adalah bagan di mana gula ini dihasilkan dari luar tubuh, teman-teman. Jadi gula yang dihasilkan dari kita makan sehari-hari. Oke, kita masuk. Saat gula darah menurun. Oke. Ketika kondisi gula darah kita menurun ya, contohnya kita lagi diet, kita lagi puasa ya, teman-teman. Saat gula darah GD itu adalah gula darah ya, gula darah menurun, pasti akan lemes ya teman-teman. Ya ketika kita puasa atau kita diet pasti lemes karena nggak ada asupan karbohidrat atau gula ya teman-teman untuk menjadi energi, pasti lemes. Nah, ketika gula darah rendah, ya, dia itu akan memicu dia itu akan kayak memicu hormon lapar teman-teman. Jadi atau memicu rasa lapar. Jadi nanti akan dilepaskan hormon pemicu lapar, yaitu adalah hormon grelin teman-teman. Ketika kadar gula darah dalam tubuh kita rendah, pasti kita lapar dong. Nah, itu yang dinamakan hormon grelin atau hormon pemicu lapar, teman-teman. Ketika kita lapar, pastinya kita makan dong. Makan makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh kita makan Indomie, ya. Indomie terus tambah nasi, pakai telur, terus makannya sambil lagi cuaca hujan. Nah, itu kan sangat mendukung banget ya teman-teman, makan Indomie pakai nasi di cuaca hujan ya. Ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat atau makan makanan yang mengandung polisakarida ya, itu tubuh itu akan meningkatkan yang namanya kadar gula ya. Jadi ketika kita makan mengandung polisakarida ya teman-teman, polisakarida itu adalah gula rantai panjang teman-teman. Itu gula rantai panjang. Ketika kita makan ya, di sini ada yang makan makanan ini ya, itu akan tadi makan makanan yang mengandung polisakarida, di mana nantinya polisakarida itu teman-teman ya, polisakarida dari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah oleh enzim teman-teman, akan dipecah oleh yang namanya enzim. Nah, fungsi dari enzim ini kan mempercepat reaksi ya kan, kemudian apalagi katalisator dan lain sebagainya ya, di mana polisakarida ini akan dipecah oleh enzim alfa glukosidase inhibitor. Nah, diubah bentuk poli yang tadinya rantai panjang menjadi monosakarida teman-teman. Nanti poli diubah menjadi mono oleh enzim alfa glukosidase.
Ketika gula rantai panjang itu udah dipecah-pecah menjadi monosakarida, gula yang lebih spesifik atau rantainya kecil, ya, barulah si gula itu diserap oleh yang namanya usus halus, teman-teman. Ketika monosakarida diserap oleh usus halus, dia akan meningkatkan kadar gula darah. Jika kadar gula darah meningkat, pastinya gula darah pasti akan normal lagi, karena tadi kondisinya adalah gula darah rendah. Oke, kita ulang lagi. Saat kadar gula darah dalam tubuh menurun, pasti akan dipicu yang namanya hormon grelin. Hormon grelin itu adalah hormon pemicu lapar. Ketika kita lapar, pasti kita makan. Nah, ketika kita makan yang mengandung polisakarida, ya, gula rantai panjang, di mana gula rantai panjang itu nggak bisa diserap, teman-teman, oleh usus halus. Harus dipecah terlebih dahulu oleh enzim alfa glukosidase. Diubah menjadi ya, monosakarida. Ketika udah diubah menjadi rantai yang lebih pendek, baru bisa diserap oleh usus halus. Ketika sudah diserap, pastinya gula darah dalam tubuh meningkat. Ketika meningkat, ya, jadi balik lagi, normal lagi kan keadaan tubuh. Ini adalah kondisi ketika gula darah rendah. Oke, kemudian kalau kita pada kondisi DM, ya, DM itu kan kadar gula dalam tubuh tinggi kan, teman-teman. Kira-kira ya, teman-teman, kalau misalnya gula di dalam tubuh kan tadi prosesnya itu polisakarida dipecah oleh enzim alfa glukosidase, ya gak? Ketika udah dipecah ya menjadi monosakarida, baru diserap, ya, kadar gula meningkat. Kalau keadaan DM, bahaya nggak, teman-teman? Pasti bahaya, karena kadar gulanya udah tinggi, ditambah lagi makan, pasti tinggi. Makanya nanti ada obat yang menghambat di enzim alfa glukosidase, teman-teman. Ya. Nanti ada obat yang menghambat enzim alfa glukosidase. Contoh obatnya apa? Golongan apa? Golongan alfa glukosidase inhibitor. Kita bisa nyoret gak sih? Bentar ya. Oke. Jadi ketika teman-teman, kita balik lagi. Ketika keadaan DM, ya, polisakarida ini akan dipecah menjadi mono oleh alfa glukosidase. Makanya nanti ada obatnya yang kerjanya dia menghambat enzim alfa glukosidase. Contoh obatnya adalah alfa glukosidase inhibitor. Contoh obatnya golongannya adalah alfa glukosidase inhibitor. Contoh obatnya apa? Contoh obatnya adalah karbosat. Nah, kira-kira nih teman-teman, saya mau nanya nih, kalau misalnya enzim alfa glukosidasenya dihambat, ya, oleh akarbos, kira-kira ada penyerapan nggak? Ada penyerapan nggak kira-kira? Kira-kira polisakarida bakal diubah nggak menjadi monosakarida kalau misalnya enzimnya dihambat? Gimana teman-teman? Kira-kira? Tidak, Kak. Ya, nggak ada ya. Jadi nggak ada yang dihambat. Sorry, jadi nggak ada yang diserap oleh usus halus ya. Karena si polisakaridanya ini tidak dipecah.
oleh alfa glukosidase karena alfa glukosidasenya ini dihambat oleh akar BOS sehingga tidak ada penyerapan. Oke, itu obat yang pertama teman-teman. Jadi akar BOS itu menghambat apa teman-teman? Menghambat Alfa glukosidase. Sekarang kita lihat cara minum alfa glukosidase gimana. Dia obat yang unik ya teman-teman, beda sendiri. Dia harus diminum ya karena efektifnya diminum bersamaan dengan makan. Tuh, jadi ini menjadi sebuah catatan. Arbos cara minumnya bersamaan dengan makan. Sering keluar itu soalnya. Kemudian efek samping obatnya. Efek samping obatnya apa sih yang spesifik? Flatulensi. Ya. Itu adalah flatulensi efek samping. Oke, itu adalah satu obat alfa glukosidase inhibitor atau akar BOS. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kadar gula dalam tubuh itu meningkat ya teman-teman, pastinya tubuh membutuhkan yang namanya insulin, ya enggak? Tubuh membutuhkan yang namanya insulin. Oke. Ketika ada gula dalam tubuh, ya, nanti tubuh itu secara spontan akan mengeluarkan yang namanya hormon inkreatin. Hormon inkreatin ini akan merilis, akan dilepaskan oleh tubuh. Fungsi dari hormon inkreatin ini apa sih sebenarnya? Fungsi dari hormon inkreatin ini dia sebagai pemberi informasi kepada sel beta pankreas untuk memberikan informasi ke sel beta pankreas untuk sel beta pankreas memproduksi yang namanya insulin. Ketika kita lapar, pasti kita makan. Ada gula dalam tubuh kita, kan? Artinya perlu ada pemecahan gula menjadi energi. Otomatis butuh yang namanya insulin. Kan? Dilepaskanlah hormon inkreatin. Nah, di mana fungsi dari hormon inkreatin ini akan memberikan informasi atau memberikan sinyal kepada sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Contoh gambarannya gini teman-teman. Wah, tiba-tiba ada ini gula dalam tubuh kita. Adalah hormon inkreatin ini fungsinya sebagai satpam misalnya. Wah, ada maling nih. Ada maling nih mau nih. Si hormon inkreatin ini adalah satpam. Tiba-tiba hormon inkreatin ini tahu nih bahwa ada maling. Hormon inkreatin ini lapor ke sel beta pankreas bahwa ada maling. Nah, sel beta pankreas itu akan sebagai polisi lah. Jadi satpam ini melapor polisi bahwa ada maling. Nah, nanti si sel beta pankreas ini akan memproduksi yang namanya insulin. Nanti gulanya ya akan ditangkap oleh insulin, akan dipecah menjadi Oke, ketika hormon inkreatin ini rilis ya teman-teman, dia akan mengirimkan sinyal, ya, di mana nanti ada yang namanya GLP-1. Nih di sini yang di kiri di dua nih teman-teman, ada yang namanya GLP-1. GLP-1 ini adalah reseptor ya teman-teman, di mana GLP-1 itu fungsinya dia meningkatkan kerja dari hormon inkreatin. Nanti ada obat yang kerjanya di sini teman-teman. Oke. Ketika hormon inkreatin ini rilis ya, nanti fungsi dari DPP-4 ya, DPP-4 itu adalah hormon juga ya teman-teman. DPP-4 itu dia nyetop kerja dari hormon inkreatin. Ya. Contoh, ketika hormon inkreatin rilis, dia ngirimin sinyal ke sel beta pankreas.
ketika udah cukup untuk memproduksi insulin, DPP-4 itu fungsinya nyetop hormon inkreatin. Stop, udah jangan produksi insulin lagi, udah cukup. Udah cukup, jangan diproduksi lagi. Karena kalau nggak seimbang, ya terlalu banyak insulin, dia akan menyebabkan yang namanya hipoglikemik. Sedangkan kalau kekurangan insulin, dia hiperglikemik. Itu fungsi dari DPP-4. Untuk nyetop yang namanya hormon inkreatin, memberikan sinyal untuk ke sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Kemudian di sini ada nomor 2 ya teman-teman. Nomor 2 itu adalah obat ya teman-teman. Nanti di situ ada yang menghambat atau meningkatkan GLP-1 ya teman-teman. Contoh obatnya itu adalah yang tide-tide. Ya, teman-teman udah belajar tentang ini apa namanya diabetes. Contoh obatnya itu adalah yang tide-tide, exenatide, apalagi yang saya tahu exenatide ya teman-teman. Nah, fungsi dari exenatide ini dia meningkatkan kerja yang namanya lepasan inkreatin. Jadi gini, kalau keadaan DM ya, teman-teman, fungsi dari si siapa namanya obat exenatide itu kan agonis meningkatkan kerja inkreatin ya. Kalau misalnya keadaan DM, kira-kira hormon inkreatin dibutuhkan lebih banyak atau enggak teman-teman? Kira-kira dibutuhkan lebih banyak enggak teman-teman? Kalau misalnya keadaan diabetes, fungsi dari inkreatin itu dibutuhkan nggak kalau keadaan diabetes? Dibutuhkannya banyak atau sedikit? Dibutuhkannya banyak ya teman-teman. Jadi kalau DM kan butuh insulin yang banyak kan? Karena kan tadi di poin DM tipe 2 itu adalah fungsi dari sel beta pankreasnya menurun. Artinya kita harus menstimulasi kerja dari sel beta pankreas untuk memproduksi lebih banyak lagi insulin. Gitu. Jadi kalau keadaan DM, inkreatin ini dibutuhkan lebih banyak. Makanya nanti dibutuhkan obat untuk meningkatkan kerja di hormon inkreatin. Contohnya exenatide. Exenatide itu meningkatkan kerja dari inkreatin. Jadi kerjanya durasinya diperlama. Semakin lama kerja dari inkreatin, otomatis dia meningkatkan produksi yang namanya insulin. Kalau misalnya keadaan DM, kira-kira DPP-4 yang fungsinya nyetop hormon inkreatin untuk produksi insulin baik atau enggak teman-teman? Kira-kira baik nggak untuk DPP-4? Gimana teman-teman? Baik nggak fungsi dari DPP-4 ketika keadaan DM? Tidak baik ya teman-teman. Kenapa? Ya, karena keadaan DM ini fungsi dari inkreatin ini nggak boleh di stop. Fungsi dari inkreatin ini nggak boleh di stop karena perlu apa namanya produksi insulin yang banyak. Makanya nanti ada yang menghambat si hormon DPP-4, teman-teman. Nanti ada obat yang menghambat hormon DPP-4. Contoh obat golongannya adalah DPP-4 inhibitor. Ya. Contohnya adalah DPP-4 inhibitor. Contoh obatnya apa? Contoh obatnya yang nama-nama perempuan, sitagliptin, apalagi linagliptin, yang gliptin belakangnya. Kalau mau mudah, gampang untuk menghafalnya. Jadi
fungsi dari DPP4 dia menghambat fungsi dari DPP4 inhibitor ini yang menghambat, ya, dia menghambat DPP4 untuk jangan stop kerja dari hormon inkreatin karena butuh insulin yang lebih banyak lagi. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Ini adalah baru 3 obat ya teman-teman. Oke, sebenarnya saya agak kurang suka ya teman-teman untuk berdiskusi di online ini ya. Jadi saya nggak bisa melihat secara psikologis teman-teman sudah mengerti atau belum. Kemudian permasalahan saya ini saya nggak bisa nyoret-nyoret gitu. Jadi agak gimana ya? Kayak nggak dapat aja gitu feel-nya teman-teman. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Gimana, ada yang mau nanya terkait dengan 3 obat ini? Jadi intinya alfa glukosidase inhibitor menghambat enzim alfa glukosidase sehingga tidak ada penyerapan. Fungsi dari GLP agonis GLP1 ya, teman-teman. Dia ini meningkatkan kerja dari hormon inkreatin, contohnya eksenatif. Ya, kenapa ditingkatkan? Karena orang DM ini kan kurang produksi insulinnya kan, harus distimulasi dong, kan? Harus distimulasi ya ditingkatkan kerja dari hormon inkreatin. Kemudian DPP4 inhibitor, DPP4 ini hormon. Sebenarnya dia baik nggak sih kalau untuk orang DM? Tentu saja tidak baik ya, karena dia menghambat kerja hormon inkreatin. Karena fungsi dari hormon inkreatin dia memproduksi yang atau memberikan informasi kepada sel beta pankreas untuk memproduksi yang namanya insulin. Kenapa harus diproduksi lebih banyak? Karena orang DM ini sel beta pankreasnya fungsinya udah menurun untuk memproduksi insulin. Yang tadinya dia produksi 1 jam itu 100 insulin, ya secara normal. Kalau DM ya 1 jam hanya bisa menghasilkan 50, makanya perlu distimulasi lebih lanjut. Makanya nanti di sini ada obat DPP4 inhibitor. Contohnya apa? Yang gliptin, sitagliptin, linagliptin. Nah, menghambat si hormon DPP4 untuk tidak nyetop hormon inkreatin memproduksi yang namanya insulin atau memberikan informasi pada sel beta pankreas untuk memproduksi yang namanya insulin. Ini bagannya teman-teman. Jadi ya memang perlu kerja keras teman-teman untuk memahami. Menurut saya ini udah simple. Tapi dampak dari kita memahami ini ya sampai teman-teman nanti bisa terjun ke dunia kerjaan teman-teman. Oke, ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya? Mungkin saya mau jelasin ini aja lah. Jadi sebenarnya ini materinya panjang ya teman-teman. Ada yang menanya dulu teman-teman? Gimana? Kak Tufa? Kak Nadia? Gimana, ada yang menanya teman-teman? Oke, lanjut. Bang, bisa dilanjut. Oke, ini sebenarnya bagan secara keseluruhannya ya teman-teman. Ya, yang tadi saya jelaskan hanya sebagian kecil saja. Ya, mulai dari lapar, kemudian makan nasi, yang polisakarida diubah menjadi monosakarida. Ya, ini seperti ini bagannya. Nanti ada bawah lagi bagannya. Tuh, jadi terlalu panjang lah ya, makanya saya coba membahas untuk
hanya 3 obat saja. Jadi ini sebenarnya ada beberapa obat lagi. Oke, bisa dilanjut lagi, Bang. Ini adalah contoh obat-obatnya ya, teman-teman. Tadi kita bahas tentang alpha glucosidase inhibitor ya. Tadi kan dia menghambat si enzimnya kan, alpha glucosidase. Tambahin aja inhibitor ya. Itu golongannya. Berarti dia ada inhibitor, artinya menghambat apa? Enzim alpha glucosidase. Kan di sini cara kerjanya menghambat absorpsi glukosa dengan cara apa? Tadi menghambat poli menjadi mono sehingga tidak ada penyerapan. Nah, kemudian efek samping utamanya apa? Lembet flatulensi. Nah, ini di sini juga ada dosis, kemudian setelah suapan pertama ini adalah cara minumnya ya teman-teman. Oke. Kemudian agonis GLP-1 yang tadi kita bahas, tadi fungsinya dari kata agonis saya meningkatkan kan teman-teman. Ya, meningkatkan agonis GLP-1. Meningkatkan kerja dari reseptor GLP-1. Ya, fungsinya dia menstimulasi hormon ya, stimulasi meningkatkan hormon inkreatin sehingga memicu sekresi insulin. Tadi gimana dia bisa sekresi insulin? Tadi dia memberikan informasi kepada sel beta pankreas untuk memproduksi yang namanya insulin. Contohnya apa? Nah, eksternatif ya, efek sampingnya nyeri pada tempat suntikan ini, mual, muntah, diare, ini efek sampingnya. Nah, ini adalah contoh sediaannya. Kemudian DPP4 inhibitor ya kan. Tadi kan hormonnya namanya DPP4. Fungsi dari DPP4 itu dia nyetop kerja yang namanya hormon inkreatin. Pasien DM itu nggak boleh di stop inkreatinnya karena dia memproduksi insulinnya itu sedikit, teman-teman. Jadi harus terus distimulasi. Nah, gimana caranya biar gak dihambat? Kita datangkan obat yang namanya DPP4 inhibitor, ya, di mana nanti DPP4-nya dihambat, ya, meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon. Maksudnya meningkatkan sekresi insulinnya gimana? Dengan cara menghambat si DPP4-nya, sehingga hormon inkreatin itu terus memberikan sinyal kepada sel beta pankreas untuk meningkatkan yang namanya insulin. Kemudian di sini ada efek sampingnya ya, hiperlipidemia, peningkatan berat badan. Nah, ini ada linagliptin dapat diberikan bersama atau tanpa makan ya teman-teman. Oke, sampai sini ada mau nanya dulu teman-teman. Nggak ada yang menanya? Apa bingung ya? Gimana teman-teman? Ada yang menanya? Kak Tufa, biasanya tanya nih, Kak Tufa. Gimana Kak Tufa? Estin, yang lainnya, Kedihan, Nadia, ada yang menanya? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Tuh. Oke, kayaknya sih sampai sini aja ya untuk pembahasannya deh saya buatnya. Jadi saya hanya membahas tadi tiga mekanisme obat, cara kerjanya dan letaknya di situ. Oke, coba bisa dilanjut lagi, Bang. Oh, ini contoh soal. Oke. Tadi saya coba buat soal ya, teman-teman. Ini contoh soal UK ya, teman-teman. Oke, sebenarnya untuk menjawab soal juga harus ada triknya ya, teman-teman. Teman-teman juga harus cermat. Soal UK itu adalah soal cerita, di mana teman-teman harus bisa mendapatkan, harus mencermati kata kuncinya, teman-teman. Gitu. Jadi untuk
mempermudah menjawab soal UK, teman-teman harus membaca pertanyaannya juga. Harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Oke. Nomor 1 ini satu soal gitu, saya agak lupa. Oke. Dibaca, ada yang mau baca untuk soalnya? Ada yang mau baca? Oke, saya baca ya. Saya selalu membaca soal ini mulai dari pertanyaannya, teman-teman. Nah, pasti saya baca mulai dari pertanyaan. Apakah obat antidiabetik oral yang dikonsumsi pada pasien tersebut? Oh, berarti obat antidiabetik oral ya, yang dikonsumsi, bukan kecuali atau kontraindikasi. Nah, biasanya kadang ada soal-soal yang memang udah kata kunci di pertanyaan. Kayak contoh gini, dokter meminta apoteker untuk merekomendasikan obat yang menghambat enzim alfa glukosidase inhibitor. Tanpa harus kita baca ceritanya, kita udah bisa tahu jawabannya, teman-teman. Jadi saya selalu menyampaikan dan menekankan untuk baca dulu pertanyaannya, baru baca ceritanya. Gitu. Jadi kadang ada soal-soal yang tanpa harus baca pertanyaan, dia udah dapet jawabannya. Tadi yang saya contohkan. Oke, apakah antidiabetik yang dikonsumsi pada pasien tersebut? Oke, berarti nggak ada kita bisa kunci, berarti obat yang dikonsumsi nih, obat DM yang dikonsumsi. Seorang pasien wanita berumur 50 tahun dengan riwayat diabetes DM tipe 2 menggunakan obat antidiabetes untuk menunda penyerapan karbohidrat. Oke, nih kata kuncinya di sini, teman-teman. Untuk menunda penyerapan karbohidrat. Kira-kira apa nih untuk obat yang menghambat penyerapan karbohidrat? Tadi kita bahas nih, ada salah satu. Apa kira-kira jawabannya, teman-teman? Untuk menghambat penyerapan karbohidrat. Tadi. Akarbos. Ya, akarbos ya. Jadi obatnya adalah akarbos jawabannya. Jadi kita harus tahu dulu nih kata kuncinya. Kalau udah dapat kata kunci, kita nggak perlu baca-baca nggak usah baca-baca untuk soal ceritanya. Karena untuk manajemen waktu ini penting ya, teman-teman, karena 200 soal 200 menit, artinya 1 menit 1 soal. Ya. Kalau misalnya ada soal-soal yang memang mudah gitu, kayak obat apa yang harus diberikan, gitu, obat yang langsung ketemu nih jawabannya, misalnya obat yang menghambat enzim alfa glukosidase inhibitor. Kita udah tahu jawabannya akarbos. Berarti kita bisa langsung submit jawabannya. Oh, akarbos langsung. Paling untuk nge-submit jawaban itu ya, tanpa harus ngebaca pertanyaannya lagi, itu 10 detik. Bayangin aja, 10 detik, artinya masih ada 50 detik lagi kan? Masih ada 50 detik lagi. Kalau misalnya teman-teman bisa menjawab soal 50 soal hanya dalam 10 detik ya, bayangin aja 50 kali 50 dapat berapa menit itu. Artinya teman-teman bisa invest waktu. Ya, jujur, waktu saya UKI, teman-teman, ya, saya adalah orang yang benar-benar nggak suka, maksudnya ngeduluin hitung-hitungan gitu. Jadi menurut saya hitung-hitungan itu nggak cukup 1 menit. Jadi saya mencoba untuk mencari strategi gimana caranya saya bisa invest waktu sebanyak-banyaknya. Nah, invest waktu itu yang saya maksimalin untuk soal hitung-hitungan. Saya realistis aja ya, maksudnya hitung-hitungan 1-2 cara gitu, atau 1-2 langkah atau 3 langkah, nah, itu dalam waktu 1 menit ya agak cukup sulit ya, teman-teman. Jadi teman-teman perlu strategi juga. Oke,
Itu contoh soalnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa soal dan teman-teman harus kalau bisa terbiasa untuk membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, kayaknya udah selesai ya Bang. Nah ini jawabannya Karbos menurut Pionas ini tadi nggak ada di pembahasan, jadi saya nggak bisa memberikan soal lagi. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu terkait dengan pembahasan kita kali ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau daftar ya, kalau mau daftar nanti silakan hubungi Bang Faris ya. Jadi ada beberapa alumni teman-teman ya atau senior-senior teman-teman memang pernah ada di Pejuang UK ya, mulai dari pas angkatan saya ya. Kalau nggak salah angkatan saya itu waktu itu ada beberapa pas saya ikut Pejuang UK, ada anak UIN juga ya kalau nggak salah. Satu kelas kalau nggak salah itu masalah siapa ya, ada Pak Gunawan kalau nggak salah ya, yang menjadi mentornya. Nanti tinggal dipilih aja mau kelas online, mau kelas tatap muka langsung ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja jika memang teman-teman berminat gitu. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya tekankan kepada teman-teman semua ya. Kelulusan itu teman-teman kelulusan teman-teman mau jadi apoteker atau enggak balik lagi kepada teman-teman semua. Karena saya rasa semua instansi semuanya sama ya. Semua instansi itu hanya mempermudah teman-teman untuk apa ya? Cara bagaimana untuk menjawab soal UKI dan sebagainya ya, hanya mempermudah ya. Jadi istilahnya kayak ya mereka nyuapin gitu ya teman-teman, terserah teman-teman mau ngetes, teman-teman mau pandangan bulat, teman-teman mau ngunyahnya lama, itu tergantung dari diri teman-teman semua. Namun saya sampaikan lagi bahwa ya tadi keunggulan kita di situ untuk menjelaskan bagan dan secara sistematis yang simple ya teman-teman. Jadi semua instansi sama, lulus nggak lulus ya teman-teman dari diri teman-teman. Sekalipun teman-teman belajar dengan profesor di luar negeri ya, kalau nggak ada niatan dari teman-teman untuk ya, gue pengen lulus, nggak ada usaha dari teman-teman, nggak ada doa dari teman-teman ya, sama saja. Oke, teman-teman semua, sebelum saya tutup nanti ditutup sama Bang Faris ya. Kalau ada yang mau nanya teman-teman terkait dengan pembahasan kita kali ini. Nggak ada, oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman jika ada kata yang kurang berkenan, yang mohon dibukakan itu maaf ya teman-teman. Nanti bisa dilanjut sama Bang Faris ya. Saya kembalikan lagi ke Bang Faris. Oke, terima kasih Mas Haikal, Kak Haikal. Jadi gitu teman-teman, Kak Haikal ini adalah salah satu dari mentor offline kita yang ada di Jakarta gitu. Jadi beliau ini lebih menguasai ketika mengajar secara langsung dibandingkan dengan online gitu. Karena mentor online kita udah terisi, lagi ada kelas hari ini, jadi kita ambilnya mentor offline lah gitu. Nah itu teman-teman, jadi kita masih ada pendaftaran untuk base ini ya. Jadi kita bisa mulai di Oktober nanti kalau teman-teman berminat gitu mau kelas offline atau kelas online gitu. Kita ada buka di Oktober ini. Kalau misalnya teman-teman udah bisa, tapi nanti jatuhnya terlalu mepet kalau misalnya untuk yang Februari ya. Tapi kalau yang untuk kayak Agustus nanti bisa menyesuaikan waktunya teman-teman gimana. Nah, tadi aku udah share
link untuk feedback-nya minta tolong untuk diisi ya teman-teman yang masih hadir di sini di chat box-nya. Oke, mungkin segitu aja untuk event pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman udah hadir. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahat pada malam hari ini. Terima kasih. Aku tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.